Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap bisa mengikuti pembelajaran hari ini walaupun masih dalam suasana COVID pandemi dan masih dalam suasana pembelajaran sistem daring. Dan sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita umatnya ke jalan yang benar. Anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 10, yaitu tentang menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. Namun sebelumnya, marilah sama-sama kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, di sini Ibu akan membacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.8. Memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Yang kedua 4.8. Menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Adapun di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan pengertian beramal soleh dengan benar. Yang kedua, mampu menunjukkan dalil beramal soleh dengan benar. Yang ketiga, mampu menunjukkan contoh perilaku beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang keempat, mampu menjelaskan manfaat beramal soleh dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan amal soleh itu? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian amal soleh. Amal soleh adalah suatu perbuatan atau pekerjaan yang baik dan mendatangkan manfaat, baik itu bagi diri sendiri maupun untuk orang lain, yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan penuh keikhlasan dan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi amal soleh adalah suatu pekerjaan atau perbuatan yang baik. Nah, di sini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Azhar, surat yang ke-103 ayat 2 dan 3. Nah, di sini Ibu akan bacakan ayatnya. Tolong didengarkan baik-baik ya dan disimak berikut terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr
Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Surat Al-Asr, surat ke-103 ayat 2 dan 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beramal soleh dan beramal kebajikan. Yang ketiga, saling menasehati untuk kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati untuk kesabaran. Kata amal soleh sendiri berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain, dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau amalnya sia-sia. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Kebalikan dari kata amal soleh, atau kebalikan dari amal soleh itu adalah amal sayyi'ah, atau amal yang buruk. Amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Sungguh rugi seseorang yang berbuat buruk di dunia ini. Padahal dunia ini adalah ladang amal untuk kehidupan di akhirat. Setiap amal, baik atau buruk, meskipun sangat kecil, tetap akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zalzalah, surat yang ke-99, surat Az-Zalzalah, surat yang ke-99, ayat 7 dan 8. Ibu bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Surat Az-Zalzalah, surat ke-99 ayat 7 dan 8. Anak-anakku sekalian, suatu amal perbuatan seseorang itu akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Yang kedua, amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Pernahkah kalian melihat seseorang atau temanmu beramal, tetapi kelihatannya sedikit memberinya? Nah, janganlah kalian meremehkannya atau menghina karena kelihatannya sedikit. Sebab nilai sebuah amal
tidak semata-mata tergantung banyak atau sedikitnya, tapi terletak pada keikhlasannya. Sedangkan nilai keikhlasan amal seseorang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba yang beramal secara terus-menerus meskipun sedikit. Memang yang paling baik itu adalah beramal dengan jumlah banyak, disertai dengan ikhlas, dan dilakukan secara terus-menerus. Ya, seperti itu. Nah, perlu kamu ketahui juga bahwa amal soleh ada 3 macam. Ya, yaitu yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Contohnya seperti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Contohnya seperti sholat, mengerjakan zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah lainnya. Sedangkan meninggalkan larangan-larangan Allah itu contohnya seperti tidak berbuat maksiat, tidak berbohong, tidak menyakiti orang lain, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa atau fakir miskin. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan atau alam sekitar, yaitu seperti menjaga kelestarian alam. Ya, contohnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, melakukan penghijauan, dan lain-lain sebagainya. Di samping 3 amal soleh tersebut, ada suatu amal kebajikan yang disebut amal jariah. Amal jariah itu adalah perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Pahala amal jariah itu akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, di dalam hadis riwayat Muslim. Ibu bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Ya, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan doa anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku sekalian, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan tentang manfaat beramal soleh. Seseorang yang beramal soleh akan memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 9, yang artinya Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Manfaat yang kedua yaitu diberi tambahan petunjuk.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Maryam surat 19 ayat 76 yang artinya, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Manfaat yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97 yang artinya, siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manfaat yang keempat yaitu dihapuskannya dosa-dosanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat ke-7 yang artinya, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Dan manfaat yang kelima yaitu dijauhkannya dari kerugian di dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr ayat surat ke-103 ayat 1 sampai 3 yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, itulah anak-anakku sekalian manfaat beramal soleh yang sudah Allah janjikan kepada siapa saja yang melakukannya. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu rasa cukup pembahasan materi kita hari ini. Untuk materi berikutnya yaitu tentang berbaik sangka, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sebelum Ibu akhiri di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu menghafal surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 beserta artinya. Yang kedua menghafal surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 beserta artinya. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kalian kerjakan atau kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Jaga kesehatan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Demikianlah, marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.